Halo, selamat pagi kawan-kawan. Bertemu lagi dengan kami di Sambilan Garden. Kita hari ini akan tur. Di sini tempatnya berbagai jenis tanaman dan bunga. Kita diberi kesempatan untuk berkunjung melihat tanaman apa saja yang ada di sini. Oke, mari kita ikuti sampai selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini sebagai bentuk dukungan kawan-kawan terhadap Sambilan Garden. Oke, kita lanjut. Nah, ini kawan-kawan. Di sini ada planter bag dan berbagai jenis tanaman. Di sini ada alpokat alligator, tumbuhnya sangat subur kawan-kawan. Nah, mungkin nanti bisa jadi inspirasi buat kawan-kawan untuk bercocok tanam di pekarangan rumah. Ini ada bunga, berbagai jenis bunga. Ini bougainville, kemudian ada bunga adenium ya. Oke, nah di sini juga ada tanaman ubi yang di dalam karung bekas. Ini sangat subur sekali kawan-kawan tumbuhnya. Nah, ini tanaman beliau di halaman rumah ya kawan-kawan. Jadi beliau ini memanfaatkan halaman rumahnya disulap menjadi kebun. Jadi sangat kreatif. Ini tumbuhnya subur sekali dan sebagian besar ditanam di karung dan polybag. Kawan-kawan bisa lihat. Nanti kita akan coba tanya-tanya ke pemiliknya gimana tip dan triknya bertanam di halaman rumah. Ini kawan-kawan bisa lihat cabai beliau nih tumbuhnya sangat subur. Oke, selamat pagi Pak Kadek. Apa kabar? Selamat pagi, baik. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Mohon izin nih Pak Kadek, saya mau bertanya-tanya. Saya lihat tadi dari halaman depan rumahnya, tanaman Pak Kadek ini sangat subur-subur sekali. Ada berbagai jenis tanaman yang saya lihat. Ya. Mohon berbagi ilmu Pak Kadek. Bagaimana sih tip triknya bertanam di halaman rumah? Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang ingin menanyakan tentang cara bercocok tanam Pak Kadek. Silakan. Mungkin ilmu bercocok tanam sudah banyak beredar di media sosial, apalagi di YouTube sudah banyak sekali terkait tentang bercocok tanam. Nah, di sini kami di Palangkaraya khususnya, mungkin lokasi penanaman sangat berbeda dengan wilayah-wilayah lain yang memiliki kualitas tanah yang sangat bagus dan subur. Di Palangkaraya tanahnya kondisinya adalah lahan gambut yang mana sangat sulit untuk ditanami berbagai macam tanaman. Nah, kita semampu mungkin memanfaatkan lingkungan untuk bercocok tanam dengan berbagai macam cara. Mungkin Bapak tadi sudah melihat tanaman-tanaman yang kami tanam menggunakan sistem polybag. Itu sangat menguntungkan sekali karena menggunakan polybag atau planter bag juga pot sangat mempermudahkan kita di dalam merawat tanaman. Di samping itu juga untuk mengontrol kebutuhan pupuk dari tanaman itu sangat mudah karena tempatnya sudah kita atur sesuai dengan kualitas atau jenis tanaman itu, seperti misalnya cabai, kemudian ada tanaman buah-buahan, ada jambu kristal, ada di sebelahnya ada mangga, dan masih banyak jenis-jenis, ada lengkeng, ada jeruk jeruk ponti yang disebut, kemudian jeruk lemon itu. Ada juga seperti ini, ada jahe. Ini juga di samping kami menggunakan pupuk
kompos, pupuk kandang, kami juga menggunakan pupuk NPK. Mungkin di sini kami informasikan bahwa kita menggunakan pupuk NPK 1616 karena di sini adalah seperti umbi Cilembu. Untuk pembentukan umbi kita menggunakan pupuk. Demikian juga untuk jahe menggunakan pupuk. Di samping kompos, pupuk kandang juga ada pupuk tambahan. Mungkin takarannya tidak terlalu banyak karena kita sudah menggunakan pupuk kompos yang kita buat sendiri dari campuran daun-daunan, kemudian sisa-sisa masakan di dapur kita olah sehingga menjadi kompos. Kemudian kita memanfaatkan lingkungan atau halaman rumah seperti ini, selain memperindah lingkungan juga mendapatkan hasil. Nah, kami khususnya ini orang Bali mungkin sangat memerlukan bunga yang digunakan sebagai sarana persembahyangan. Mungkin tadi bisa dilihat berbagai macam bunga ada, itu khusus bagi kami umat Hindu memerlukan banyak sekali bunga. Oleh karena itu kami banyak menanam bunga. Samping prospek dari bunga itu juga sangat bagus untuk dipasarkan, khususnya di sini di Palangkaraya. Baik Pak, ini Bapak saya tahu kan seorang pegawai negeri sipil. Kemudian saya lihat juga Bapak sering muncul di TVRI sebagai presenter. Bagaimana cara Bapak mengatur waktu Pak untuk bisa tetap berkebun? Baik, waktu berkebun itu banyak sekali, tergantung dari diri kita. Memang saya adalah seorang ASN, humas di Institut Agama Negeri Tanjung Palangkaraya. Kesehariannya memang aktivitas full di kampus atau di kantor, melaksanakan tugas-tugas sebagai ASN. Di samping itu kan ada waktu-waktu luang seperti hari Sabtu, Minggu, mungkin ada hari libur, dan juga saat pulang dari kantor kita kerja sampai jam 4, ya diperkirakan sampai di rumah sudah pukul 5. Masih ada waktu untuk beraktivitas di rumah, seperti misalnya merawat, menyiram. Kalau untuk melaksanakan pemupukan, karena ini adalah agak banyak yang harus dirawat dan dipupuk, maka kami memilih jadwal pada hari Sabtu atau Minggu karena pemupukan itu harus rutin. Kalau dia hari Sabtu pemupukan, untuk kelanjutannya harus demikian juga, karena apabila seminggu sekali pemupukan, maka tepat waktunya bisa seminggu sekali sudah dilaksanakan. Jadi masalah pengaturan waktu itu sangat mudah. Seperti pengalaman kami sudah pernah dididik secara ketat saat kami mengikuti training magang di Jepang selama 3 tahun. Di situ kami mendapat ilmu tentang bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan waktu. Namun di samping itu juga kita ya sebagai umat manusia, sebagai umat beragama, haruslah selalu tetap melaksanakan tugas kita, yaitu memohon warnugraha, keselamatan, tuntunan dari Tuhan, mohon berkah agar apa yang kita lakukan selalu direstui dan diberikan anugerah oleh Tuhan. Baik, terima kasih Pak Kadek atas waktunya, sudah diizinkan berkeliling-keliling di kebun Pak Kadek. Ini sangat menginspirasi sekali. Semoga teman-teman walaupun memiliki kesibukan sebagai pegawai atau ASN, tentunya tetap bisa berkebun dengan manajemen waktu yang baik. Mungkin terakhir Pak Kadek, Ya. Apa sih tujuan Pak Kadek ini berkebun? Apakah untuk komersil atau untuk hiburan atau seperti apa Pak Kadek? Silakan. Baik, kami melaksanakan kegiatan rutinitas ini di berkebun di halaman rumah, di samping sebagai
aktivitas tambahan, untuk olahraga, untuk menyalurkan hobi. Karena banyak narasumber, banyak buku mengatakan bahwa lakukanlah hobi Anda, maka Anda akan sehat. Jika Anda melakukan kegiatan yang bukan hobi Anda, akan bertentangan dengan hati nurani, akan menimbulkan gejolak dan menimbulkan benturan-benturan dalam tubuh sehingga kesehatan Anda terganggu. Oleh karena itu, lakukanlah sesuatu itu yang sesuai dengan hobi dan hati nurani, sehingga kesehatan itu akan tumbuh dari dalam hati. Karena sehat itu berawal dari pikiran. Kemudian tujuan dari berkebun ini memang orientasi adalah untuk dikomersilkan, tapi untuk sementara ini lebih banyak untuk hiburan karena kondisi pandemi, dan kita mulai ini adalah pada saat awal dari pandemi COVID-19, karena kita harus tinggal di rumah, stay at home istilahnya, harus melaksanakan banyak aktivitas. Oleh karena itu kami melaksanakan ini. Ternyata hasilnya bisa untuk dijadikan sebagai komersil atau penambah untuk dijual gitu istilahnya. Sekali lagi kami tekankan, lakukanlah hobi Anda, apapun yang Anda kerjakan yang berasal dari hati nurani agar sehat. Mungkin secara pesan-pesan moral ada dikatakan di dalam sastra bagaimana kondisi di sekitar kita. Karena kondisinya apabila tidak bagus, tanaman itu juga tidak akan mampu tumbuh dengan subur. Tidak hanya dengan pupuk, tidak hanya dengan kompos, tidak hanya dengan disiram, tapi dengan hati yang tulus ikhlas melaksanakan itu. Penyiraman juga harus dengan hati yang tulus, karena semua tanaman memiliki roh. Oleh karena itu lakukanlah dengan hati yang tulus. Baik, mungkin itu pesan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih. Oke, Pak Kades, terima kasih atas waktunya. Kepada teman-teman pengunjung Sambilan Garden, ini adalah pemilik Borneo Farm ya. Silahkan subscribe, like channel beliau. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.